Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Alhamdulillah pemirsa, salam jumpa kembali di program Kabar Petang edisi Selasa 9 Agustus 2022 bersama saya Fauzi Sanjaya. Alhamdulillah insya Allah dalam beberapa menit ke depan kita akan membaca menelah berita paling menarik hari ini bersama narasumber yang berkompeten di bidangnya dan tentunya dalam sudut pandang Islam. Inilah Kabar Petang selengkapnya. Ratusan massa buruh menggelar Long March Bandung, Jakarta. Sekitar 200 peserta aksi berangkat dari Gedung Sate Bandung, Jawa Barat. Rencananya mereka akan berjalan kaki selama 5 hari hingga tiba di Gedung DPR RI, Jakarta pada 10 Agustus 2022. Nantinya mereka akan menggelar demo di DPR RI menuntut penghapusan Omnibus Law. Peserta aksi akan melewati jalur Kabupaten Bandung Barat, Purwakarta, Karawang, Bekasi, hingga Jakarta. Diperkirakan peserta aksi akan terus bertambah di setiap kota. Mengapa Omnibus Law Cipta Kerja ditolak para buruh dan juga pertanyaannya apakah Omnibus Law Undang-Undang Cipta Kerja gagal menjawab problem kesejahteraan buruh dan juga apa sebenarnya peta jalan roadmap yang perlu dilakukan untuk mensejahterakan buruh. Alhamdulillah untuk membahasnya kami terhubung dengan Humas Silaturahmi Buruh Pembebasan Rindu Surga SPBRS Bung Nanang Setiawan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bung Nanang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah sehat Bung Nanang. Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah, Bung Nanang, terkait dengan berita yang barusan kita informasikan tadi, dikabarkan ada aksi besar ya yang melakukan long march dari Bandung menuju Jakarta untuk menuntut dicabutnya Undang-Undang Omnibus Law Cipta Kerja yang dimana didukung oleh lebih dari 40 organisasi buruh ini, Bung. Dan juga eh, tergabung dari Konfederasi Federasi Serikat Pekerja tingkat perusahaan maupun ojek online, TKBM, ya, tenaga kerja bongkar muat, dan lain-lain di seluruh Indonesia. Pertanyaannya, bagaimana tanggapan Anda terkait dengan hal tersebut, dan juga tanggapan Anda terkait keberadaan Omnibus Law Cipta Kerja, dan juga mengapa Omnibus Law Cipta Kerja ini ditolak oleh para buruh, Bung Nanang? Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Yang pertama, SPBRS menanggapi bahwa seharusnya yang ikut ini bukan buruh saja, tapi seluruh rakyat Indonesia. Kenapa? Karena Omnibus Law ini undang-undang sapu jagat. Jadi semua perundang-undangan itu dijadikan satu dalam satu pembahasan. Inilah yang disebut dengan omnibus. Ya. Dan ini sudah dikritik, metode seperti ini sudah dikritik oleh fraksi PKS di DPR, bahwasanya metode omnibus ini tidak sesuai dengan amanah Undang-Undang Dasar 1945. Jadi yang harus turun sebenarnya seluruh rakyat Indonesia ini. Karena apa? Ya karena yang dirugikan ini seluruh rakyat Indonesia. Di situ ada pembahasan mengenai pembatasan kepemilikan tanah hanya 90 tahun saja. Ya, itu salah satu saja pasal-pasal bermasalah. Nah, memang klaster yang paling banyak, paling merasakan kerugian adalah klaster pekerja, para pekerja, sehingga mereka sangat wajar gerah melihat Omnibus Law ini, ya, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020. Semenjak dicanangkan ya, tahun 2019, undang-undang ini sudah mendapatkan penolakan, termasuk SPPRS sendiri telah melakukan audiensi ke DPRD Jawa Timur untuk menyuarakan penolakan ini. Ya, dan dari DPRD Jawa Timur mengiyakan dan mengamanahkan pada kami untuk mensosialisasikan sikap kami kepada masyarakat. Wajar, karena ini kan alamnya katanya alam the freedom of speech gitu ya, kebebasan untuk berpendapat, termasuk berpendapat untuk melakukan penolakan terhadap Omnibus Law ini. Dan di situ memang salah satu pasal yang bermasalah adalah adanya ketetapan, adanya pasal yang memperbolehkan pengusaha untuk menambah jam kerja. Kemudian bolehnya pengusaha untuk tidak mengikuti UMK atau UMR. Jadi boleh bagi mereka untuk membayar pekerja di bawah UMK atau UMR. Ya. Dan ya, jadi
Dan faktanya di lapangan, justru saat ini yang paling dirugikan ini memang para buruh. Ketidakpastian pekerjaan. Ya. Sebenarnya kalau dalam sistem Islam, kerja itu memang kontrak. Kerja itu memang kontrak. Tetapi kan jaminan kesehatan, jaminan BBM, kemudian jaminan pendidikan, semuanya dijamin oleh negara. Tapi di negeri kita ini kan enggak. Ya, semuanya diserahkan pada masyarakat. Bahkan iuran kesehatan pun yang menurut amanah Undang-Undang Dasar 45 bahwa negara wajib menyelenggarakan sistem jaminan kesehatan nasional, itu negara enggak ikut-ikutan. Jadi yang mengiur di sana itu buruh dan juga pengusaha. Ya, jadi SPBS menganggap memang Omnibus Law ini momok bagi rakyat Indonesia. Dan semenjak dinyatakan inkonstitusional bersyarat, ya, jadi ditinjau selama 2 tahun. Kalau memang tidak ada perubahan, maka akan dihapus. Dan ini belum cukup. Rakyat butuh kepastian bahwa Omnibus Law ini harus dihapus. Tidak ada kesempatan apakah itu inkonstitusional bersyarat, tidak boleh ada kesempatan untuk pembahasan ulang. Kenapa? Karena ketika ditetapkannya pun bermasalah. Di akhir pekan, kemudian di tengah malam. Tiba-tiba kemudian ditetapkan tanpa mendengarkan aspirasi buruh yang sudah berulang kali melakukan penolakan. Bahkan ketika di masa pandemi, buruh pun melakukan penolakan terhadap Omnibus Law ini. Dan tidak didengarkan oleh penguasa. Jadi itu Bung Fauzi. Baik. Bung Nanang, terkait dengan Omnibus Law Undang-Undang Cipta Kerja, apakah ini gagal menjawab problem terkait dengan kesejahteraan para buruh ini, Bu? Iya. Bukan saja gagal, tapi justru nambah masalah ini. Bukan gagal saja, tapi tambah masalah, nambah beban pikiran para buruh. Ya, kalau dulu kita kan 3 bulan training langsung tetap, ya ada jaminan kepastian kehidupan di situ. Meskipun banyak beban, kita banyak beban masih bisa nanggung gitu ya. Buruh masih tetap bisa bertahan. Ya. Tapi kalau dengan metode Omnibus Law ini, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 ini, yang mana status karyawan tetap itu dihilangkan dan bisa kontrak selamanya, ya, ini justru membebani pikiran para pekerja. Jadi iurannya tetap, ya, kita bayar listrik tetap, bayar iuran kesehatan tetap, bayar air tetap, pekerjaannya tidak tetap. Pekerjaannya tidak tetap juga dibayar di bawah standar minimum, begitu. Nah, sebenarnya sekali lagi dalam sistem Islam tidak masalah kontrak itu ya, tetapi jaminan kesehatan, kemudian pendidikan dan lain-lain itu ditanggung oleh negara. Masalahnya di negeri ini tidak ditanggung, ya, dibebankan semuanya kepada rakyat, termasuk pengusaha, termasuk buruh. Jadi sebenarnya Omnibus Law ini juga merugikan pengusaha loh ya. Mereka kan juga punya tanah. Nah, tanahnya cuma dibatasi 90 tahun kemudian bisa diambil alih oleh negara, ini juga bahaya. Mereka juga mungkin kalau punya anak-anak, ya kalau anaknya jadi pengusaha, kalau jadi buruh gimana? Jadi karena itu saya sampaikan di awal tadi, yang turun ke jalan bukan hanya buruh seharusnya, tapi seluruh elemen masyarakat negeri ini, termasuk pengusaha, harus turun. Gitu. Baik. Bung Nanang, terkait dengan pemerintah telah mensahkan revisi Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundangan (PPP). Apakah undang-undang tersebut bisa menjadi alat untuk melegitimasi Undang-Undang Omnibus Law, yang dimana kerja yang telah dinyatakan inkonstitusional bersyarat oleh Mahkamah Konstitusi menjadi konstitusional dan berlaku di Indonesia, Bung Nanang? Iya, Bismillahirrahmanirrahim. Ini saya mengutip kritik dari fraksi Partai Keadilan Sejahtera ya terkait dengan metode pembahasan undang-undang P3 itu, bahwa yang dikritik mereka ini adalah metode omnibusnya, yaitu membahas semua perundang-undangan dalam satu paket dengan alasan untuk
supaya tidak tumpang tindih kebijakan, supaya tidak terjadi gesekan dengan perda atau yang lain. Ya, jadi kemudian yang menjadi masalah yang selanjutnya adalah meniadakan peran masyarakat untuk melakukan kritik. Jadi mereka bisa menetapkan undang-undang itu tanpa mengindahkan masukan dan kritik dari masyarakat, tidak melibatkan rakyat dalam pembahasannya. Dan ini tentu saja bertentangan dengan sistem demokrasi itu sendiri, apalagi bertentangan dengan sistem Islam. Setiap undang-undang yang mendolimi rakyat itu tidak layak untuk diterapkan. Ya. Kalaupun ada undang-undang yang itu merugikan rakyat, rakyat berhak untuk melakukan penolakan. Rakyat berhak untuk melakukan muhasabah lil hukam. Ya, jangan kemudian dibungkam. Ya. Dan pihak pers, ya, kalangan pers pun juga mengkritik undang-undang P3 ini karena bisa membungkam kebebasan pers. Oke, baik, Bung Nanang. Terkait dengan Undang-Undang Cipta Kerja yang tadi sudah kita bahas semuanya ini, apakah ini bernuansa terkait dengan oligarki, hegemoni dari oligarki ini sendiri, Bung Nanang? Iya, jadi beberapa tujuan dari dibuatnya Omnibus Law ini adalah meningkatkan iklim usaha yang kondusif dan atraktif bagi investor. Bukan saja kondusif, tapi atraktif gitu ya. Jadi kayak orang nonton sirkus, gimana caranya supaya banyak orang nonton sirkus, maka dibuatlah semenarik mungkin ya dengan model badut atau pakaian-pakaian yang memikat begitu. Yang selanjutnya, tujuan Omnibus Law ini meningkatkan kepastian hukum dan mendorong minat warga negara asing untuk bekerja di Indonesia yang dapat mendorong alih keahlian dan pengetahuan bagi kualitas SDM Indonesia. Ya, jadi ini jelas bahwa nuansa Omnibus Law ini untuk kepentingan oligarki. Ya, siapakah oligarki ini? Pihak-pihak yang mendanai terpilihnya penguasa, mendanai ya duduknya para penguasa ini di kursi kekuasaan. Kemudian yang lucu yaitu tadi mendorong minat warga negara asing. Nun sewu ya, permisi. Warga negara kita saja cari kerja itu susah. Lah kok mendatangkan warga negara asing? Ya, wabil khusus dari Tiongkok. Rakyat kita ini aja susah kok. Dan fakta di lapangan yang saya temui di Pasuruan ya, di kawasan Per, itu ada tenaga kerja dari Cina itu yang kerjaannya gosok kayu, ya, gosok mebel. Kalau cuma cari tukang gosok mebel di kawasan mebel Bokir banyak. Kawasan mebel Randusari banyak. Saya pun juga bisa. Lalu ngapain datangkan tenaga kerja dari Cina gitu ya. Jauh-jauh. Rakyat kita sendiri banyak yang susah cari kerja. Katanya yang datang ke sini harus bisa bahasa Indonesia. Kemudian harus punya skill khusus. Faktanya mereka tidak bisa bahasa Indonesia. Bahasa Inggris saja tidak bisa. Apalagi skill khusus gitu. Nah, ini kan justru sangat kontraproduktif terhadap kesejahteraan rakyat Indonesia. Jadi rakyat Indonesia tidak perlu disuap ya, tidak perlu didulang apa dalam bahasa Indonesia dikasih makan matang gitu ya. Cukup kasih pekerjaan yang layak, mereka akan membangun sendiri kesejahteraan ekonominya. Tentu saja harus dibantu dengan kebijakan penguasa yang kondusif. Omnibus Law ini tidak kondusif. Baik. Terakhir, Bung Nanang, lalu apa solusi tuntas yang diperlukan untuk mensejahterakan buruh ini, Bung Nanang? Ya, jadi solusi tuntasnya adalah bahwa Allah Subhanahu wa taala berfirman, jadi Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih. Wahai orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah dengan sebenar-benarnya. Artinya apa? Ya ayyuhalladzina amanu dkhulu fis-silmi kafah wa la tattabi'u khutuwati syaiton. Innahu lakum aduwwum mubin. Wahai orang yang beriman, masuklah kalian ke dalam Islam secara kafah. Nah, Islam itu solusi. Karena kita makhluk Allah, maka solusinya pasti datang dari Allah. Dan Allah sudah menurunkan syariat Islam sebagai solusi masalah kehidupan manusia.
termasuk masalah perburuan, termasuk di masalah Omnibus Law ini. Nah, Islam memandang bahwasanya negara sebagai sebuah entitas kekuasaan harus membangun segala kegiatan produksinya berdasarkan pada industri. Jadi negara harus berubah menjadi industri. Mulai industri sabun mandi sampai industri pesawat terbang, semuanya harus diproduksi oleh negara, harus mandiri. Ya, apalagi urusan tenaga kerja, boleh tenaga kerja itu dari asing untuk diambil ilmunya saja, kemudian mereka dipulangkan. Ya, jadi dengan dibangunnya sebuah industrialisasi di segala bidang, maka lapangan pekerjaan itu akan tersedia. Tidak ada alasan bagi lelaki untuk nganggur. Ya, sebagaimana yang dilakukan oleh Umar bin Khattab, beliau merazia di sebuah masjid kok masih ada orang-orang yang tidak kerja di pagi hari. Ternyata mereka ini memilih untuk tidak bekerja, ya, memilih untuk menganggur, sehingga kemudian dikasih pekerjaan. Salah satunya dikasih kapak, yang satunya dikasih bibit untuk bercocok tanam. Jadi kalau kita kembalikan solusinya apa, yang total ya harus kembali pada syariat Islam. Dan Omnibus Law ini sangat bertentangan dengan syariat Islam karena sudah terbukti membuat doror atau bahaya di kalangan pekerja, pengusaha, dan seluruh rakyat Indonesia. Baik, terima kasih Bung Nanang atas kesempatannya kali ini. Alhamdulillah pemirsa, setelah kita selesaikan program Kabar Petang di edisi kali ini, semoga Anda mendapatkan banyak manfaat dari program kami, dan juga sampai bertemu kembali di program selanjutnya di waktu yang sama, di channel yang sama. Dan jangan lupa subscribe, like, dan juga share sebanyak-banyaknya konten kami. Akhirnya saya Fauzi Jabir bersama kru yang bertugas mohon undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.